PPDB Online Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Berikut adalah panduan bagaimana data pendaftaran siswa serta berkas yang sudah masuk melalui website PPDB Bulungan Online diverifikasi oleh sekolah. Akun yang tampak ini adalah akun siswa. Dan ini adalah akun sekolah. Bagaimana data dan berkas yang siswa masukkan melalui website PPDB Bulungan Online diverifikasi oleh sekolah. Setelah kamu mengisi data dengan lengkap serta mengupload berkas yang dibutuhkan, maka nama kamu akan muncul di akun sekolah untuk diverifikasi. Jika ada yang belum lengkap, nama kamu tidak akan muncul di sekolah untuk diverifikasi. Dari mana siswa mengetahui apakah data dan berkas sudah lengkap? Siswa bisa melihat melalui akun setelah login dengan klik menu dashboard. Di sini ada petunjuk tentang pengisian data pendaftaran mencapai 100%, pengisian data siswa 100%, pengisian data orang tua 100%. Jika ada yang belum 100%, silahkan siswa melengkapi dulu datanya hingga mencapai 100%. Lalu, siswa juga memastikan melalui menu upload persyaratan apakah persyaratan yang diminta sudah terupload semua. Dalam hal ini, siswa telah mengupload 3 berkas sesuai yang diminta. Apa saja yang diminta, siswa bisa klik ini lalu melihat daftar pilihan. Seluruh yang muncul di sini harus ada berkasnya. Kalau sudah upload, maka setiap berkas siswa akan muncul status menunggu. Berkas kedua statusnya menunggu, berkas ketiga statusnya menunggu. Sobat, dalam hal ini menunggu sekolah memverifikasi. Selama masih status menunggu, jika sobat ada perubahan berkas atau ada kesalahan, siswa bisa menghapus dengan klik ikon hapus, atau siswa bisa merubah dengan klik ikon pengaturan. Saya coba contohkan ketika siswa ingin merubah berkasnya dalam status menunggu. Siswa bisa klik ini, lalu pilih file yang ingin menggantikan berkas sebelumnya. Atau siswa bisa menghapus lalu memasukkan kembali berkas baru. Sampai di sini siswa menunggu hasil. Jangan lupa selalu pantau ke dalam akun siswa apakah berkas-berkas ini sudah terverifikasi. Sekarang, selama siswa menunggu, apa yang terjadi di sekolah? Saya buka akun sekolah. Ketika sekolah membuka akunnya, maka sekolah akan tahu berapa banyak siswa yang mendaftar. Sekolah akan membuka verifikasi berkas, lalu akan melihat menu diajukan. Maka nama kamu muncul di sini sebagai siswa yang mendaftar. Apa yang menyebabkan nama kamu muncul di sini untuk diverifikasi oleh sekolah? Karena kamu telah menyelesaikan seluruh pengisian data hingga 100% dan mengupload seluruh berkas yang diminta. Kalau ada yang belum mencapai 100%, kalau ada berkas yang belum terupload, maka nama kamu tidak akan muncul untuk diverifikasi.
Selama nama kamu tidak muncul untuk diverifikasi, maka selama itu pendaftaran kamu tidak akan muncul sebagai pendaftar di sekolah yang kamu tuju. Sekarang bagaimana sekolah melakukan ini? Sekolah akan membaca data kamu, mulai dari data pendaftaran, kemudian data siswa, dan data orang tua. Dan sekolah akan membandingkan dengan berkas yang kamu upload, mulai berkas akte kelahiran, statusnya menunggu, kemudian berkas kartu keluarga, dan berkas SKL, serta berkas lainnya sesuai yang diminta. Akte kelahiran akan melakukan verifikasi terhadap tanggal lahir yang kamu masukkan, dan jenis kelamin, serta nama kamu, tanggal lahir kamu, jenis kelamin kamu tertuang dalam akte kelahiran. Ketika nama kamu, jenis kelamin, tanggal lahir sesuai dengan akte kelahiran, maka sekolah akan melakukan klik ikon terverifikasi. Itu artinya berkas kamu untuk akte kelahiran diterima. Jika saja terjadi perbedaan nama, tanggal lahir, dan jenis kelamin yang tertuang pada akte kelahiran, bisa jadi sekolah akan menolak berkas kamu dengan status ajukan ulang. Atau jika berkas yang kamu upload bukanlah berkas kamu sendiri atau tidak terbaca, maka sekolah bisa menolak dengan ikon ini. Sekarang kita coba simulasi apa yang terjadi ketika berkas kamu ditolak. Coba perhatikan, ini akun sekolah dan ini adalah akun siswa. Kita akan lakukan verifikasi terhadap akte kelahiran yang kamu upload. Di sini statusnya menunggu. Dia akun sekolah juga menunggu. Saya tolak berkasnya. Maka ketika salah satu berkasmu sudah diberikan status ditolak, ajukan ulang, atau diterima, dalam hal ini salah satu berkas kamu, yaitu akte kelahiran, telah ditolak. Pada akun sekolah akan muncul sebagai berkas ditolak. Inilah berkas yang ditolak. Kalau memang sekolah terjadi kesalahan, maka sekolah bisa mengembalikan dengan status ajukan ulang atau diterima. Sampai di sini akun sekolah telah memverifikasi berkas kamu dengan status ditolak. Lalu apa yang siswa pendaftar lakukan ketika siswa masuk ke dalam akunnya? Sekarang ini adalah akun siswa. Maka berkas yang tadi ditolak, yang semula statusnya menunggu, telah berubah menjadi ditolak karena ketidakterbacaan atau berkas yang berbeda. Ada status di sini, berkas berbeda dengan data yang dimasukkan. Terjadi perbedaan tanggal lahir, jenis kelamin, dan nama pada akte kelahiran kamu. Pada kasus ini, kamu bisa menghapus berkas ini dengan ikon hapus atau bisa mengganti berkasnya. Selama kamu belum mengganti berkas ini, maka pada akun sekolah berkas kamu tidak akan muncul sebagai berkas yang minta diverifikasi. Sekarang pada akun sekolah kita verifikasi berkas kedua. Berkas kedua kamu adalah kakak. Kakak kamu akan dibandingkan dengan data yang kamu masukkan,
mulai dari NIK siswa, nama siswa, jenis kelamin, tanggal lahir. Dan kakak kamu juga akan dibandingkan dengan NIK orang tua, nomor kakak, nama ayah, tempat tinggal kamu dari sisi kelurahan, dan RT. Kalau ada perbedaan data yang kamu masukkan dengan berkas yang diupload, bisa jadi berkas kamu ditolak atau diajukan ulang. Kita ambil kasus dalam hal kartu keluarga, statusnya adalah diajukan ulang. Artinya berkas kamu sama, cuma mungkin ada unsur ketidakterbacaan. Apa yang terjadi di akun kamu ketika sekolah memberi status ajukan ulang? Sekarang kita masuk ke akun sekolah, akun siswa. Di akun siswa, berkas pertama dengan status ditolak, berkas kedua dengan status diajukan ulang, berkas tidak jelas atau buram atau tidak terbaca. Kalau yang ditolak, berkas berbeda dengan data yang dimasukkan. Kalau mengandung unsur ketidakterbacaan, maka dia diajukan ulang. Apa yang kamu lakukan ketika ajukan ulang? Kamu bisa menghapus kembali berkas ini, lalu menguploadnya kembali, atau kamu bisa mengganti berkasnya dengan menekan ikon perubahan. Kalau ingin menghapus, tekan ikon penghapusan. Sebelum kita ganti, kita masuk lagi ke akun sekolah atas berkas ketiga kamu. Sekarang, di mana berkas kamu? Pada sekolah, satu berkas kamu masuk ditolak dan satu berkas kamu masuk diajukan ulang. Lalu, ada satu berkas kamu yang belum diperiksa. Sekarang, pada kasus ini, untuk SKL, sekolah akan membandingkan nomor induk siswa kamu dan nama kamu dengan data pada SKL. Jika sesuai, maka berkas kamu diterima. Pada kasus ini, kita terima berkas SKL-nya. Sekolah akan menerima dengan ikon penerimaan. Maka, berkas kamu sudah tidak ada lagi yang perlu diperiksa. Tetapi nama kamu belum muncul dalam status yang terverifikasi. Kita kembali ke akun siswa. Apa yang terjadi terhadap 3 berkas kamu? Ada satu berkas akte kelahiran yang ditolak, ikon penghapusan, ikon perubahan terbuka untuk kamu lakukan penggantian. Ada satu berkas yang diajukan ulang, ikon perubahan, ikon penghapusan terbuka. Satu berkas yang diterima, ketika berkas kamu diterima, maka berkas kamu terkunci. Kamu tidak bisa melakukan perubahan apapun, baik menghapus maupun merubah. Lalu bagaimana dengan nasib 2 berkas yang ditolak? 2 berkas yang ditolak ini tidak akan diverifikasi selama kamu belum mengajukan ulang. Kita coba buka akun sekolah. Kita lihat berkas kamu tidak ada dalam daftar verifikasi. Bagaimana supaya nama kamu muncul di verifikasi? Segera lakukan perubahan data. Sebagai contoh, berkas yang ditolak, saya lakukan perubahan, lalu saya ganti berkasnya. Pilih berkas yang baru, lalu upload. Kalau kamu merasa berkas kamu sudah benar, terjadi kesalahan pemeriksaan oleh sekolah, kamu bisa klik ini, lalu kamu simpan tanpa mengupload berkas apapun. Ini artinya, kamu sudah mengatakan berkas kamu sudah sesuai dan tolong diperiksa kembali. Yang penting, kamu tinggal tekan tombol simpan. Ketika kamu mengajukan ulang,
maka yang tadinya ditolak akan berubah menjadi menunggu kembali. Lalu apa yang terjadi di akun sekolah? Ketika kamu mengajukan ulang, maka berkas yang kamu ajukan tadi akan muncul kembali sebagai diajukan. Inilah berkas kamu yang tadi yang ditolak setelah kamu upload ulang. Kenapa ada satu berkas, padahal ada dua berkas yang ditolak? Kita masuk lagi ke akun kamu. Status yang diajukan ulang bisa kamu hapus, bisa kamu ganti, atau bisa kamu ajukan ulang tanpa mengganti. Kamu bisa klik di sini, lalu kamu simpan kembali. Maka dua status berkas, ada dua yang menunggu kembali dan ada satu yang diterima. Yang diterima sudah terkunci, yang dua menunggu kembali. Apa yang terjadi di akun sekolah? Pada akun sekolah, maka akan muncul dua berkas kamu sebagai berkas yang mohon diperiksa. Lalu sekolah akan membandingkan kembali data kamu dengan berkas kamu. Kita anggap seluruh berkas kamu diterima. Untuk akte kelahiran sudah sesuai, maka diterima. Untuk kartu keluarga sudah sesuai, maka diterima. Maka berkas kamu seluruhnya diterima. Di mana akan melihatnya? Yang semula berkas kamu masuk daftar penolakan hilang. Yang semula berkas kamu masuk daftar yang diajukan ulang hilang. Berkas kamu sekarang masuk ke daftar yang diterima. Inilah berkas kamu yang diterima. 3 berkas yang diterima. Lalu apa yang terjadi di akun kamu? Ketika kamu lihat terhadap berkas ini, maka kamu akan melihat berkas kamu diterima, berkas kedua kamu diterima, berkas ketiga kamu diterima. Ketika kamu sudah mendapatkan informasi ini, seluruh berkas diterima, maka silahkan kamu datang ke sekolah dengan membawa kopian berkas asli. Ketika kamu datang ke sekolah, saya buka kembali akun sekolah. Maka ketika berkas kamu diajukan ke sekolah yang kita sebut sebagai daftar ulang, maka sekolah akan meminta bukti pendaftaran yang kamu foto, lalu melihat data kamu di bagian daftar ulang sesuai jalur yang dipilih. Karena seluruh berkas kamu sudah diterima, maka kamu masuk ke dalam daftar ulang pada jalur zonasi. Inilah data kamu tadi, Putra Junaidi. Maka atas kopian berkas asli yang diterima, di sini ada pernyataan bahwa akte kelahiran diterima, kartu keluarga diterima, surat keterangan lulus diterima sesuai syarat zonasi. Jika syarat zonasi meminta 5 dokumen dan kamu baru memasukkan 3 dokumen, maka kamu pun tidak akan terverifikasi. Kita anggap kamu diterima. Status kamu menunggu hasil seleksi berkas jalur donasi. Sampai proses ini, nama kamu belum muncul di daftar pendaftar pada jurnal. Saya coba buka satu lagi untuk melihat akun website situs PPDB kita. Saya buka PPDB Bulungan Online. Kamu bisa memantau pergerakan data kamu di jurnal atas sekolah yang dipilih. Tadi siswa kita pilih pada jalur zonasi untuk SMP Negeri 1 Tanjung Palas, belum ada nama kamu di sini. Ada sekolah yang muncul namanya, kamu bisa klik di sini lalu melihat, maka namanya muncul di sini. Baik, sampai di sini nama kamu belum muncul. Apa yang menyebabkan nama siswa muncul pada jurnal penerimaan untuk perankingan? Kita masuk kembali ke akun sekolah. Ketika sekolah menyatakan menerima seluruh berkas dan data, artinya terverifikasi, yang tadinya statusnya menunggu hasil seleksi, maka kamu bisa klik ini. Sekolah klik, maka data kamu diterima
terhitung data kamu diklik terverifikasi, maka pada jurnal nama kamu akan muncul. Kamu bisa klik untuk pengecekan, bisa pilih jurnal, lalu bisa memilih SMP Tanjung Palas. Kita coba lihat kembali atas berkas kamu yang diterima, maka semuanya akan terverifikasi. Saya coba lihat atas data yang diterima. Sampai di sini tugas sekolah dan tugas kamu selesai, tinggal menunggu bagaimana perkembangan dari data-data pendaftaran ini. Untuk memahami lebih lanjut, silakan tonton video panduan berikutnya. Kesimpulannya, nama kamu akan muncul di dalam jurnal penerimaan ketika sekolah telah memverifikasi seluruh datanya. Dan data terverifikasi ketika kamu sudah mengupload berkas yang diminta.